Ruang hening, ruang sejuk. Senin, 1 Agustus 2022. Peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Ligori, Uskup Pujangga Gereja. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami memuji-Mu dan mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami supaya mengerti sabda-Mu hari ini dan melakukannya seturut dengan kehendak. Ini semua kami mohon demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus melakukan hal tersebut karena ia berbelas kasih terhadap para murid dan orang-orang yang telah mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Dengan peristiwa itu, Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan hidup di dalam kasih. Bahkan ia juga memerintahkan kepada para muridnya agar berbelas kasih dengan mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Lalu kita mendapati bahwa Tuhan Yesus memberi mereka makanan yang sama bagi semua orang yang hadir di sana. Semuanya mendapatkan potongan roti dan potongan ikan. Lalu manusia kotak-katik lalu berdoa yang isinya, "Tuhan, berikanlah aku rumah mewah, karena temanku punya rumah mewah." Dan dia bilang itu adalah hasil dari permintaannya kepada Tuhan. Lalu ada lagi yang berdoa isinya, "Tuhan, berikanlah aku suami yang ganteng," atau "Berikanlah aku istri yang cantik, karena temanku punya suami yang ganteng," atau "Karena temanku punya istri yang cantik." Dan itu adalah hasil dari permintaannya kepada Tuhan. Lalu ada yang berdoa, "Tuhan, berikanlah rezeki, kan aku sudah berdoa Bapa kami setiap hari." Apakah benar demikian? Seharusnya Allah Bapa di surga bukan pembantu kita ataupun tukang sulap kita. Kita minta, celing jadi. Ingatlah,
bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai rekan kerja Allah untuk karya keselamatan seluruh umat manusia. Duh mas, apakah salah jika meminta sesuatu kepada Tuhan? Tidak ada yang salah. Namun hendaknya berkat yang kita minta itu juga berguna bagi orang lain. Ada sebuah cerita. Dua orang bersahabat, yang satu bernama Amin, satunya lagi bernama Iman. Keduanya berasal dari kota yang sama. Dalam perjalanan waktu, Amin dan Iman bekerja sebagai wira swasta, lalu Iman akhirnya memiliki sebuah perusahaan dengan beberapa orang sebagai karyawannya. Dan Amin akhirnya menjadi wali kota di sebuah kota. Pada suatu kesempatan akhirnya mereka bertemu kembali dan mereka mulai bercerita tentang pengalaman hidup mereka. Iman berkata bahwa kuasa doa sangat hebat dan dahsyat. Waktu itu aku berdoa semoga aku bisa jadi kaya raya, tapi gak kesampaian terus. Suatu ketika aku melihat beberapa orang yang sangat kesulitan hidupnya. Lalu aku berdoa, semoga aku bisa membantu banyak orang supaya mereka bisa menghidupi keluarganya dengan lebih baik. Dan akhirnya aku memiliki sebuah perusahaan outsourcing yang cukup besar. Amin berkisah bahwa dulu dia sering merasakan susahnya hidup menjadi warga yang selalu dibuat ribut oleh peraturan kota yang tidak begitu jelas. Lalu aku berdoa memohon kebijaksanaan dari Tuhan. Akhirnya sekarang aku diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi wali kota. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Karena Allah Bapa di surga tahu yang terbaik bagi kita dan sudah menyiapkan rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya, tetap berdoa, dan mengucap syukurlah senantiasa. Marilah berdoa bagi orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita sakit, apapun sakitnya. Semoga Tuhan Yesus menjamah dan menjadikannya sembuh. Bagi orang-orang yang sedang terhimpit sendiri kesepian tak mampu melihat kebaikan Allah, semoga Allah Bapa memberi kesejukan dan kedamaian di hatinya. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami dalam menjalani hidup ini seturut kehendak dan rencana-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi calon Krisma dari Parko Santo Stefanus. Semoga mereka semua mampu merasakan kasih-Mu dan melakukan yang terbaik menurut kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa